Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Taruna Madya Saiful Mamsubakti. Jadi selamat datang di channel YouTube Transpol 2 ya teman-teman. Jadi kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Teknologi Informatika ya. Jadi ada yang namanya materi mengenai basis data. Nah, ini mungkin akan saya jelaskan mengenai pengantar basis data ataupun dasar-dasar yang perlu kita ketahui mengenai basis data. Jadi basis data itu apa sih sebenarnya? Jadi basis data itu merupakan sebuah kumpulan file ya atau tabel yang saling berhubungan yang disimpan dalam sebuah media elektronik. Jadi basis ini dibuat untuk untuk menyampaikan sebuah informasi ataupun untuk memenuhi kebutuhan informasi. Jadi secara sederhana basis data ini merupakan sebuah kumpulan dari file ya yang saling berhubungan. Oke, di sini kita akan lanjut ya teman-teman. Agar lebih mudah memahami mengenai basis data, saya memiliki dua perbandingan di sini. Di sini saya memiliki sebuah lemari arsip ya, yang atau bisa manual lemari arsip. Kemudian ada juga ini ada hard disk dalam elektronik ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa basis data merupakan sebuah kumpulan file yang disimpan dalam sebuah media elektronik yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, di sini ada lemari arsip. Ini juga termasuk basis data ya, tapi basis data yang secara manual ataupun secara tidak nyata atau tidak disimpan dalam bentuk elektronik. Jadi di sini ada lemari data untuk menyimpan sebuah data mata kuliah, kemudian data dosen, data mahasiswa, dan data nilai. Dan kemudian ada hard disk. Di sini hard disk merupakan media penyimpanan elektronik ya teman-teman. Nah, di hard disk ini berisi mengenai tabel mata kuliah, tabel mahasiswa, tabel dosen, dan juga ada tabel nilai. Ini kedua-duanya sama-sama sebagai tempat penyimpanan data. Namun, yang disebut dengan basis data itu sendiri, bahwa file-file ini dikumpulkan dalam sebuah media elektronik yang bisa kita akses ya. Jadi, ini lebih sangat efisien karena kenapa? Kalau kita simpan di lemari, mungkin saja data ini bisa rusak, bisa hilang, kemudian perlu banyak waktu. Sedangkan ketika kita simpan di dalam media elektronik, maka tabel ini bisa kita cari dengan otomatis ataupun dengan pencarian tertentu dan akan lebih mudah ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi sini ini ada beberapa gambaran ya. Ini merupakan sebuah basis data. Ketika query memasukkan sebuah data ke dalam basis data, maka query ini dan data akan diolah kemudian akan menghasilkan sebuah informasi. Dan inilah yang menjadi konsep utama tentang basis data ini, di mana basis data dapat mendukung sistem informasi yang berbentuk cukup sederhana seperti direktori ataupun daftar telepon ya teman-teman, yang bisa kita gambarkan mengenai ini. Oke, sebelum lanjut, kita harus tahu dulu apa sih komponen dari basis data tersebut, apa saja komponennya. Jadi basis data ini memiliki 5 komponen ya teman-teman. Kita akan bahas satu-satu. Jadi komponennya itu ada perangkat keras, kemudian ada sistem operasi, ada user ataupun pengguna, kemudian ada DBMS ataupun database management system, kemudian ada aplikasi atau perangkat lain. Oke, kita bahas dari yang pertama, perangkat keras ya teman-teman. Jadi apa sih itu perangkat keras? Itu perangkat keras atau hardware ini biasanya umumnya terdapat dalam basis data ya teman-teman. Biasa kita contohkan perangkat keras seperti komputer. Komputer ini merupakan perangkat keras ya. Kemudian ada hard disk, ini juga merupakan sebuah perangkat keras. Jadi perangkat keras ini digunakan dalam basis data sebagai komponen dari basis data tersebut. Oke, selanjutnya ada yang namanya sistem operasi. Jadi sistem operasi itu apa sih sebenarnya? Jadi sistem operasi itu merupakan program yang dirancang ya untuk mengaktifkan sistem komputer dan mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalamnya, termasuk operasi dasar komputer. Nah, di sini contohnya ada Windows ya teman-teman, seperti kita gunakan dalam komputer kita ataupun laptop, tentu kita menggunakan sistem operasi ini, baik Windows, kemudian ada juga Linux, ada Unix atau lain sebagainya. Nah, ini merupakan sistem operasi yang merupakan komponen dari basis data tersebut. Ini juga merupakan komponen penting ya teman-teman.
Oke, selanjutnya ada yang namanya user ataupun database pengguna ini ada beberapa macam ya. Jadi kita harus tahu siapa sih pengguna database ini. Jadi pengguna database yang pertama itu ada yang namanya database manager. Nah, database manager ini biasanya digunakan sebagai tempat berinteraksi antara untuk manager file ya, berinteraksi ke manager file. Kemudian juga digunakan sebagai backup data dan juga merecovery sebuah data. Selanjutnya ada yang namanya database administrator. Nah, database administrator ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah pola struktur database, kemudian struktur penyimpanan dan metode aksesnya bagaimana, kemudian sebagai tempat memodifikasi pola dan organisasi fisiknya, kemudian juga memberikan user untuk dapat mudah mengakses data, dan juga sebagai tempat menspesifikasikan ataupun keharusan integritas sebuah data. Nah, selanjutnya ada yang namanya database user ataupun database pengguna. Jadi ini di database pengguna ataupun database user ini ada 4 macam pemakai database ya teman-teman. Ada programmer aplikasi, kemudian ada casual user ataupun user yang sudah mahir, kemudian ada user umum atau end user, kemudian ada user khusus atau spesialis user ya. Oke, kita lanjut yang komponen keempat, ada yang namanya database management system. Jadi apa sih database management system ini? Jadi database management system ini merupakan sebuah aplikasi khusus ya, yang dirancang untuk membuat dan juga mengelola database yang tersedia. Jadi DBMS ini berisi koleksi data dan set program yang digunakan untuk mengakses database. Jadi seperti software ya teman-teman. Seperti contohnya ini ada MySQL, kemudian ada Microsoft. Ini merupakan sebuah software ya. Ataupun yang di laptop kita biasanya kita gunakan, kalau di laptop saya adalah Microsoft ya. Jadi di dalam laptop saya untuk database management sistemnya menggunakan Microsoft. Jadi ini merupakan sebuah software ya yang berperan dalam mengelola, kemudian menyimpan dan mengambil data kita gitu. Oke, selanjutnya ini juga kita akan bahas mengenai tingkatan arsitektur sebuah basis data. Jadi dalam pengantar basis data yang dasar ini kita juga harus tahu mengenai tingkatan ataupun arsitektur dari sebuah basis data. Jadi tingkatannya itu ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada tingkat eksternal, kemudian ada tingkat konseptual, dan juga ada yang namanya tingkat internal. Jadi kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Oke, ini saya memiliki sebuah gambar ya teman-teman. Jadi ini sebuah gambaran mengenai tingkatan struktur. Jadi ini yang di sini ini merupakan tingkatan eksternal ataupun yang biasa kita sebut sebagai user view. Kemudian yang di tengah ini merupakan tingkat konseptual ataupun conceptual view. Dan yang ini merupakan tingkat dasar ataupun physical view. Jadi kita akan membahas mengenai tingkatan ini. Jadi untuk user view ini merupakan level abstraktis level yang paling tinggi ya teman-teman. Jadi user ini menggambarkan hanya satu bagian dari keseluruhan database, dan pada level ini hanya sebagian saja yang dapat dilihat oleh pemakai. Jadi sebagai pemakai hanya melihat sebagian saja tanpa perlu mengetahui konsep database itu bagaimana, kemudian internalnya bagaimana. Jadi mereka tidak perlu mengetahui informasi ini. Yang mereka ketahui hanya sebagai tampilan depannya saja. Nah, itulah yang disebut dengan user view. Kemudian ada yang namanya conceptual view ya, ataupun level konseptual. Jadi level konseptual ini merupakan level yang mungkin lebih rendah dibandingkan dengan level user view ya. Jadi level konseptual ini menggambarkan data apa yang disimpan dalam basis data ini dan hubungan relasi yang terjadi antar data. Level ini biasanya digunakan oleh database administrator ya teman-teman, yang memutuskan informasi apa yang akan diterima oleh informasi yang akan dipelihara dalam satu database. Jadi di sini biasanya digunakan oleh administrator. Jadi untuk selanjutnya ada yang namanya level internal ataupun physical view.
Jadi ini merupakan level yang paling rendah, di mana level ini menggambarkan bagaimana data disimpan dalam kondisi yang sebenarnya. Level ini biasanya digunakan oleh programmer ya, yang digunakan untuk melakukan pemrograman dengan menggunakan database dan DBMS tertentu sesuai dengan kebutuhan end user. Jadi ini merupakan sebuah tingkatan struktur data yang perlu kita ketahui ya teman-teman. Oke, kita next selanjutnya mengenai structure query language, ataupun kita juga bisa menyebutkannya sebagai bahasa yang digunakan dalam mengakses data ya. Jadi SQL ini memiliki beberapa jenis ya, ataupun jenis perintah ya. Yang pertama ada yang namanya DDL ataupun data definition language, kemudian ada DML ataupun data manipulation language, dan juga ada DCL dan ataupun yang kita sebut sebagai data control language. Jadi ini nanti kita akan bahas satu-satu teman-teman ya. Untuk data definition language ini merupakan perintah dasar dari sebuah SQL. Jadi ini perintah yang paling dasar ya, tujuannya untuk membuat struktur sebuah database. Jadi perintah data DDL ini masih dibedakan lagi menjadi 5 perintah dasar. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah perintah create, ataupun perintah yang biasa kita gunakan untuk membuat sebuah database yang baru, baik itu berupa tabel baru ataupun sebuah kolom baru ya teman-teman. Kemudian ada yang namanya perintah alter, dimana biasa kita gunakan ketika kita ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada. Jadi bisa jadi di dalam hal ini ada seperti nama tabel ataupun penambahan kolom, mengubah maupun menghapus kolom, serta menambahkan atribut lainnya. Selanjutnya ada yang namanya perintah rename. Perintah rename ini bisa kita gunakan untuk mengubah sebuah nama di sebuah tabel maupun kolom yang ada ya teman-teman. Jadi untuk mengubah namanya. Kemudian ada yang namanya perintah drop. Jadi perintah drop ini biasa kita gunakan dalam menghapus, baik itu berupa database, tabel maupun kolom hingga indeks. Selanjutnya ada yang namanya perintah show. Jadi perintah DDL show ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel yang ada. Oke, selanjutnya ada yang namanya data manipulation language. Jadi data manipulation language ini merupakan sekumpulan operasi manipulasi data pada basis data. DBL ini juga bisa kita sebut sebagai query ya, ataupun bahasa untuk meminta informasi dari basis data. DML ini merupakan bahasa yang bertujuan untuk memudahkan kita sebagai pemakai untuk mengakses data sebagaimana direpresentasikan oleh model data. Jadi di DML ini ada beberapa perintah ya, ada perintah select, kemudian ada insert, ada update, ada delete untuk menghapus, kemudian ada merge, ada call, dan ada log table. Ini memiliki fungsinya masing-masing ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada yang namanya DCL ataupun data control language. Jadi data control language ini merupakan subbahasa untuk mengendalikan struktur internal basis data. DCL ini untuk menyesuaikan sistem agar supaya lebih efisien. Jadi DCL ini sangat bergantung pada vendor ya teman-teman. Jadi DCL ini ada dua jenisnya ya perintahnya. Ada perintah grant, di mana memberikan pengguna akses ya untuk ke database. Ini merupakan perintah grant ini untuk memudahkan pengguna untuk mengakses database itu tersebut. Kemudian ada yang namanya revoke, ataupun akses yang diberikan ketika pengguna ataupun grant ini sedang mengambil data. Jadi di DCL ini merupakan sebuah sub bahasa yang mengendalikan struktur internal dari basis data tersebut. Jadi itu merupakan beberapa mengenai basis data teman-teman ya, ataupun yang dasar-dasarnya yang saya bahas. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan mengenai basis data ini, karena ini merupakan pengantar basis data, sehingga ya, kita perlu tahu dasarnya ya teman-teman. Kita perlu tahu dasarnya sebelum kita untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, ataupun data lanjutan, database lanjutan, ataupun basis data yang lanjutan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih, jangan lupa untuk tetap follow dan juga subscribe channel kami ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya juga di @saiful_imam. Terima kasih, semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.